Perkenalkan, nama saya Tessa Arleta Lumbantobing dengan NIM 192200817, cabang kampus Keramat 98. Setiap hari kita hidup di lingkungan yang sama, menghirup udara, menggunakan air, dan berjalan di atas tanah yang sama. Semua itu bukan milik kita, melainkan ciptaan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Namun seringkali kita lupa untuk menjaganya. Lingkungan kotor, sampah berserakan, dan kurangnya kepedulian menjadi masalah yang kita lihat setiap hari. Karena itu, menjadi penjaga ciptaan Tuhan bukan hanya sebuah istilah, tetapi sebuah tanggung jawab. Sebuah lingkungan sekitar, beberapa orang memperhatikan kondisi halaman yang kotor dan penuh sampah. Halaman ini makin kotor, padahal tiap hari kita lewat sini. Iya, rasanya nggak nyaman kalau lingkungan kayak gini terus bisa bikin kita sakit. Salahnya bukan cuma kotor, tapi dampaknya juga ke kesehatan dan alam. Lingkungan ini sebenarnya indah, tapi rusak karena kurang dijaga. Percakapan mereka mulai mengarah pada makna menjaga lingkungan sebagai bagian dari nilai keagamaan. Di ajaran agamaku, manusia dipercaya Tuhan untuk menjaga bumi, bukan merusaknya. Agamaku juga diajarin kalau kebersihan itu bagian dari tanggung jawab moral. Kita merusak alam, berarti kita nggak menghargai ciptaan Tuhan. Walaupun kita berbeda agama, ternyata kita punya nilai yang sama tentang menjaga alam. Mereka menyadari bahwa masalah lingkungan bukan sekedar soal sampah, tetapi soal sikap dan kepedulian manusia. Kenapa ya masih banyak orang yang buang sampah sembarangan? Mungkin karena mereka belum menyadari akibatnya. Mereka nggak mikir masa depan. Kalau lingkungan kita rusak, bukan cuma kita yang kena, tapi juga generasi setelah kita. Makanya kita harus mulai dari diri sendiri. Perbedaan keyakinan, mereka menemukan satu tujuan yang sama, yaitu menjaga bumi. Aku senang bisa bahas ini bareng kalian. Karena menjaga lingkungan itu bukan soal agama, tapi soal kemanusiaan. Kita semua hidup di satu bumi. Dan kita semua bertanggung jawab untuk menjaganya. Memutuskan untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Kita mulai bersihin dari sini. Setuju, biar jadi contoh. Kalau kita mulai, yang lain mungkin ikut. Perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Beberapa waktu lingkungan mulai terlihat lebih bersih dan rapi. Lihat, sekarang jauh lebih enak dipandang kan? Dan rasanya juga lebih nyaman kan? Ini bukti kalau menjaga ciptaan Tuhan itu bisa dilakukan. Asal kita mau peduli.
Menjadi penjaga ciptaan Tuhan berarti menjaga bumi, air, udara, dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Walaupun kita berbeda agama, kita bisa bersatu dalam satu tujuan, yaitu merawat lingkungan hidup. Mari mulai dari hal kecil seperti menjaga kebersihan, karena dari situlah kepedulian terhadap ciptaan Tuhan tumbuh. Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan besok hari. Kadang aku merasa manusia itu aneh. Kita bilang bersyukur atas ciptaan Allah, tapi di saat yang sama kita merusaknya tanpa rasa bersalah. Seolah-olah bumi ini tidak punya batas. Aku juga sering mikir gitu, Cah. Allah menciptakan alam bukan hanya indah, tapi juga teratur. Ada siang dan malam, ada musim, ada keseimbangan. Tapi manusia sering merasa paling tahu segalanya. Mungkin karena manusia merasa paling berkuasa. Kita punya teknologi, punya ilmu, punya kemampuan untuk mengubah alam sesuai kebutuhan. Masalahnya, kemampuan itu sering tidak diiringi kebijaksanaan. Benar, Allah memberi manusia akal bukan untuk menghancurkan ciptaannya, tapi untuk merawat dan menjaganya. Tapi jujur saja, aku sering merasa jauh dari isu-isu itu. Hidupku ya kuliah, tugas, temen, pulang, urusan lingkungan terasa terlalu berat. Justru karena kita merasa kecil, kita jadi lupa bahwa setiap tindakan kecil punya dampak. Lingkungan tidak rusak dalam satu hari. Ia rusak karena kebiasaan kecil yang diulang-ulang terus-menerus. Seperti apa? Buang sampah sembarangan, boros air, pakai plastik sekali pakai tanpa memikir panjang, merusak fasilitas umum, menebang pohon tanpa reboisasi. Aku sering melakukan itu tanpa sadar. Kupikir itu hal biasa. Banyak dosa manusia bukan karena niat jahat, tapi karena sikap acuh dan tidak peduli. Kalau dipikir-pikir, aku jarang menghubungkan itu dengan iman. Padahal iman tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Cara kita hidup mencerminkan apa yang kita yakini. Kalau kita percaya Allah adalah pencipta, seharusnya kita juga menghormati penciptaannya. Jadi merusak alam sama aja dengan tidak menghargai Allah. Iya, karena ciptaan mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta. Berarti selama ini imanku mungkin masih sebatas kata-kata. Kesadaran itu penting, Rif. Banyak yang rajin beribadah, tapi lupa bahwa iman harus hidup dalam perbuatan juga. Iman yang tidak diwujudkan dalam tindakan adalah iman yang kosong. Aku jadi ingat, setiap kali ada banjir atau longsor, manusia selalu menyalahkan alam. Padahal alam hanya bereaksi terhadap perlakuan manusia. Ketika hutan ditebang, tanah kehilangan penyangga, ketika sungai dipenuhi dengan sampah, air tidak punya jalan juga. Dan yang paling menderita justru orang-orang kecil. Iya, petani, nelayan, masyarakat miskin, kota. Mereka yang paling sedikit merusak, tapi paling besar merasakan dampaknya. Itulah kenapa menjaga ciptaan Allah juga berarti memperjuangkan keadilan. Aku tidak pernah melihat hubungan antara lingkungan dan keadilan sosial sebelumnya. Semua saling terhubung. Allah menciptakan dunia sebagai satu kesatuan. Kalau begitu, kerusakan alam bukan cuma masalah hari ini. Benar, ini soal masa depan. Soal generasi yang belum lahir dan tidak ikut merusak, tapi harus menanggung akibatnya. Aku membayangkan anak cucu kita nanti hidup di dunia yang panas, kekurangan air bersih, dan penuh bencana. Itu bisa terjadi kalau manusia terus menutup mata. Tapi masih ada harapan, selama manusia mau berubah. Perubahan itu berat ya. Tidak harus langsung besar. Allah tidak meminta kita menyelamatkan dunia juga sendiri. Cukup mulai dari diri sendiri aja dulu. Dari hal kecil. Iya, dari kebiasaan sehari-hari. Dari sikap hati yang peduli juga. Aku mulai sadar menjaga ciptaan Allah bukan beban tambahan. Iya, tapi panggilan iman. Aku mulai sadar menjaga ciptaan Tuhan bukan beban tambahan. Iya, tapi panggilan iman. Panggilan untuk hidup bertanggung jawab. Aku ingin mencoba mengubah caraku hidup meski perlahan. Itu sudah sangat berarti. Karena satu orang yang berubah bisa menginspirasi orang lain juga. Dan kalau banyak orang melakukan hal yang sama, bumi bisa pulih. Dan iman tidak lagi hanya terdengar di kata-kata, tapi terlihat nyata dalam tindakan. Menjaga ciptaan Allah berarti menjaga kehidupan. Berarti menjaga hubungan kita dengan Allah. Dan menunjukkan bahwa kita layak dipercaya sebagai penjaga bumi.
Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.